Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Selamat datang kembali di acara Menjadi Bestari ketiga. Kita hari ini akan membahas tentang perihal pikiran. Oh ya, sebelumnya di sini mungkin ada orang-orang yang baru bergabung. Selamat datang juga. Jadi acara ini digagas oleh Atma Happiness dan Mimamsa. Atma sendiri adalah sebuah holistic wellness platform di mana kita menyuarakan pentingnya untuk sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, hari ini kita masih ditemani bersama Stanley Ko, narasumber kesayangan kami, dan setia menemani semenjak dari batch 1, batch 2, dan kita sampai saat ini sudah sampai ke batch 3. Oleh karena itu, kita langsung saja panggil narasumber kita. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Senang ya kita berjumpa lagi di acara kita kali ini, yaitu kelas Menjadi Bestari. Dan sekarang pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang perihal pikiran atau dalam bahasa Inggrisnya about mind, atau tentang bahasa Sanskertanya tentang cita, batin. Di sini aku berusaha untuk membagi pemaparan kali ini menjadi 2 subtema, yaitu yang pertama ini bisa dilihat di slide-nya ya. Ada kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Ini bagi yang nonton serial Kerasakti mungkin tahu ini diucapkan oleh Biksu Tong ya. Tapi ini ada di Sutra Hati. Ada sutra Mahayana yang terkenal sekali dan ada frasa ini gitu loh. Jadi seperti apakah kira-kira maksudnya nanti kita bisa lihat lebih jauh ya. Dan subtema yang kedua adalah tentang kesunyataan atau emptiness dalam bahasa Inggrisnya. Tapi agak bisa salah paham ya kalau kita mendengar bahasa Inggrisnya. Nah, aku lebih senang pakai bahasa Indonesianya. Which is bahasa Sanskertanya juga shunya. Jadi kita menyerapnya dari bahasa Sanskerta. Shunyata. Nah, apakah dia beneran kosong gitu loh. Maksud kosong itu apa sih? Kan seperti itu. Nah, untuk memulai kita bisa membayangkan dengan mudah bahwa kehidupan itu kadang-kadang kan ya berlangsung ya. Begitu saja di depan mata kita. Ibarat adegan-adegan dalam film ya, yang otonom, yang independen gitu loh. Tapi menurut psikologi Buddhis, pengalaman kita akan realitas. Cara kita melihat segala sesuatu, apa maknanya bagi kita, perasaan dan respons yang kita munculkan. Nah, semua itu adalah hasil konstruksi pikiran, mind. Nah, ini tentu saja kabar baik. Karena ini bermakna bahwa kitalah juru kunci gitu ya. Kitalah yang bisa menentukan kebahagiaan, suka duka dari hidup kita sendiri. Nah, bila kita mau hidup dengan lebih sadar, dengan lebih aware gitu kan, atau kita ingin mengetahui diri kita secara lebih utuh, atau bila kita ingin bangun dari mimpi buruk masa lalu kita, maka sungguh penting untuk melihat hakikat dari pikiran kita. Bagaimana ia membentuk realitas kita, sekaligus juga potensi pembebasan yang dia kandung. Makanya di slide yang berikutnya saya menulis bahwa pikiran adalah penjara sekaligus pembebasan. Jadi bagi yang tidak tahu, pikiran adalah prison. Tapi bagi yang tahu, bagi yang sadar, pikiran adalah liberation, pembebasan. Nah, pikiran dalam kondisi kita yang sekarang bisa menjadi ketidaktahuan.
avidya. Tapi dalam kondisi yang sadar, ketika potensinya terjelmakan, dia bisa menjadi pengetahuan, jnana, knowledge. Nah, jadi ada seolah-olah ada dualisme seperti itu kan ya. Nah, sehingga bagi saya pribadi penting sekali untuk memahami si sumber dari segala pengalaman ini. Nah, kita tahu bahwa filsafat barat juga dalam sekali ya, intens sekali mengupas pikiran. Tapi saya berada di posisi di mana saya merasa filsafat dan psikologi barat itu terlepas dari semua capaiannya masih memiliki keterbatasan yang inherent. Nah, ini di slide yang berikutnya saya bertanya, apakah keterbatasan dalam filsafat dan psikologi barat dan bagaimana tradisi timur bisa menawarkan alternatif perihal isu pikiran ini? Nah, kita tahu bahwa filsafat barat mempelajari pikiran terutama melalui conceptual thought, pemikiran konseptual, melalui analisis rasional dan sebagainya. Hasilnya, proses berpikir, bahkan thinking about thinking gitu loh, berpikir tentang berpikir ya, meta thinking. Nah, hal-hal seperti ini mendapatkan status utama. Di sisi lain, psikologi modern berusaha melampaui pemahaman tradisional ini dengan memberi penekanan pada perasaan bawah sadar, pada harapan, pada impuls, dan pada hal-hal lain yang berada di luar ranah pemikiran itu sendiri. Nah, tapi sayangnya, bagi saya pribadi, cara psikologi modern dalam memahami pikiran, terlepas dari semua pencapaiannya ya, itu tetaplah terbatas. Karena dengan karakteristik khas baratnya, psikologi modern masih menaruh fokus yang berlebihan pada konten dari pikiran itu sendiri. Sehingga dia mengabaikan pikiran sebagai proses mengalami itu sendiri. Ya, jadi alih-alih melihat pikiran sebagai sebuah proses of experience gitu kan, ada kesan bahwa psikologi barat melihat pikiran lebih ke apa sih kontennya gitu loh. Nah, dengan kata lain, tradisi barat secara umum gagal memahami pikiran atau mind sebagai arus sinambung dari pengalaman momen ke momen gitu. Nah, di sisi lain kita bisa melihat bagaimana psikologi timur, misalnya psikologi Buddhisme, itu melangkah, bisa dikatakan ya, melangkah lebih jauh gitu loh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan melampaui fokus pada konten pikiran. Bahkan dengan melampaui fokus pada gagasan pikiran sebagai arus sinambung pengalaman, itu pun dilampaui gitu. Pelampauan ini membawa Buddhisme pada upaya mengenali dimensi yang lebih besar dari pikiran. Yaitu apa? Ini dalam teks-teks dirujuk sebagai kesadaran non-konseptual. Non-conceptual awareness. Nah, berkebalikan dengan bentuk-bentuk dari kesadaran, misalnya pemikiran, thought, perasaan, feeling, persepsi, perception, dimensi kesadaran yang lebih besar itu dikatakan tidak punya bentuk. Nah, ketanpa bentukan inilah yang disebut sebagai kesunyataan. Ini yang disebut sebagai apa ya? Sunyata, kasunyatan gitu. Emptiness. Empty dari apa? Empty dari bentuk. Bukan berarti kosong tidak bernilai, tapi kosong sebagai nol gitu loh. Nol kan ya nilainya nol seperti itu kan ya. Jadi tanpa bentuk. Nah, di slide berikutnya saya berusaha untuk memakai analogi. Saya tulis di sini, bila konten pikiran diibaratkan sebagai ember ya, bayangkan gitu, ember yang mengapung di sungai.
dan arus pikiran kita dari momen ke momen adalah arus sungai, misalnya begitu, maka kesunyataan itu adalah air sungai itu sendiri, gitu loh. Jadi terkadang air itu tenang, terkadang air itu bergolak, tapi pada akhirnya air ya tetaplah air, as it is, sebagaimana adanya. Nah, jadi inilah alasannya kesunyataan dianggap sebagai sumber pembebasan dan kedamaian yang sejati gitu loh. Jadi konten pikiran itu ember. Ada ember yang bentuknya ini, bentuknya itu. Ada ember yang warnanya merah, warnanya hijau misalnya. Nah, melihat pikiran sebagai arus sama dengan melihat sebagai kontinuum ya, sebagai sebuah kesinambungan. Itu sama dengan melihat air sebagai arus gitu loh. Sungai yang mengalir gitu kan ya. Laut yang pasang surut gitu loh. Nah, tapi melihat pikiran sebagai pikiran itu sendiri gitu. Nah, ini yang berusaha untuk dicapai oleh psikologi Buddhis. How to see water ya, or river gitu kan, sebagai river itself gitu loh. Bukan sebagai sungai dalam pergerakannya, bukan sebagai sungai di mana ada sampah, di mana ada batu kali, di mana ada ikan gitu. Tapi ya sungai sebagai sungai itu sendiri. Pikiran sebagai pikiran itu sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, kita bisa mengenali adanya 3 unsur atau elemen dari batin, dari pikiran, dari mind kita. Yang pertama adalah unsur yang bergerak. Ya, yang terus saya mau makan apa ya, besok pagi saya mau ngapain, ada rencana apa ya, ada deadline yang perlu dirampungkan kah misalnya, dan sebagainya. Kemudian ada pikiran yang konstan. Nah, yaitu arus itu, kan dia konstan tuh. Kamu step lebih ke atas dan kamu lihat dari bawah, oh ternyata inilah pergolakan pikiran saya. Tapi ada lagi unsur yang lebih tinggi, yaitu unsur batin yang sadar, yang menyadari si pikiran itu sendiri, gitu loh. Nah, itulah yang dinamakan body, atau pikiran yang terah, atau pikiran yang sadar. Nah, kita juga bisa membayangkan bahwa kecondongan pikiran kita untuk mencengkeram pada bentuk-bentuk yang solid itu adalah ibarat seekor burung ya, yang selalu mencari tempat bertengger. Jadi pikiran kita atau diri kita secara umum seolah-olah harus selalu bertengger atau mendarat di sebuah tempat pijakan yang solid gitu loh. Nah, fokus ini sebenarnya adalah fokus atau cara pandang yang sempit. Karena fokus macam ini mencegah kita untuk menghargai bagaimana rasanya melayang bebas gitu di angkasa. Nah, hasrat kita untuk terus mencari keyakinan, mencari sikap, mencari identitas, mencari reaksi emosional tertentu. Ketika saya dizolimi, saya kan kayaknya harus marah kan, saya harus mencari reaksi tertentu. Ketika saya dibaikin, saya harus seneng gitu. Nah, semua itu, semua hasrat itu, kita ingin mencari tempat bersandar gitu. Nah, hasrat akan pencarian inilah yang membuat kita gagal mengenali dialektika antara kosong dan isi gitu loh. Inilah yang gagal membuat kita memahami frasa bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong, seperti kata Biksu Tong kan gitu ya. Misalnya gini, konsep keindahan. Nah, beauty bisa kita katakan sebagai hasil dialektika antara kosong dan isi. Sesuatu dibilang indah, bagi saya itu hanya dalam relasinya dengan ruang di sekitarnya. Gitu loh. Dia dalam dirinya sendiri
ya, tanpa dikontraskan dengan space around it, ya tanpa kontras itu ya tidak ada keindahan gitu. Kemudian contoh lain misalnya ya, gemuruh guntur gitu loh. Belakangan kan sering hujan ya, jedar, jedor, jedar, jedor. Nah, tiap kali kita mendengar gemuruh guntur, kita kan merasa takjub gitu ya, amazed. Nah, tapi gemuruh guntur membuat kita takjub bukan karena suaranya saja, tapi juga karena keheningan yang diinterupsi oleh si guntur itu. Saya selalu merasa seperti itu gitu. Karena kalau dia guntur 24 jam, tidak ada ketakjuban gitu. So, sensasi kita dalam merasakan guntur ya adalah sensasi dari guntur yang apa istilahnya? Guntur yang mengoyak keheningan gitu lah. Ada keheningan, crack dikoyak gitu kan. Dan kemudian muncullah sensasi dari keheningan yang lewat. Karena diinterupsi oleh suara gitu. Dan suaranya dahsyat. Dan dia berasal dari langit gitu. Tapi itu kan impresi-impresi yang kita ciptakan kemudian. Nah, di momen ketika dia muncul, ada dialektika itu. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong gitu loh. Nah, sama halnya aneka perasaan di dalam arus kesadaran juga menjelma dalam relasinya dengan ruang di sekitarnya. Misalnya kesedihan yang muncul dari momen perenungan filosofis itu bisa kita bilang berpotensi menyampaikan kebenaran. Misalnya ya, kebenaran bahwa hidup ini fana, dunia ini fana, dan saya one day pasti mati. Saya sedih, saya harus meninggalkan semua sanak family gitu kan. Dan di afterlife saya mau ngapain? What will happen to me? Nah itu kan kadang bikin kita sedih gitu loh. Aduh, kok dunia ini gini amat ya, gini doang gitu loh. Bikin kita sedih gitu kan. Nah ini tentu saja bertolak belakang dengan kesedihan yang muncul dari emosi yang reaktif. Misalnya apa ya, sedih karena cinta yang bertepuk sebelah tangan misalnya, atau karena dompet kita dicuri orang gitu loh. Jadi sama-sama sedih, tapi apa ya, apa ya, habitus atau ekosistem yang melingkupi kesedihan itu beda gitu loh. Nah, sama halnya, kita pakai contoh yang lain lagi, di ranah musik pun, ya kalau kita bergeser ke ranah musik, kita bisa katakan bahwa keindahan dari sebuah melodi itu terletak pada interval antar nadanya. Ya, satu nada tunggal saya rasa nggak punya makna. Tapi dua nada yang bersatu akan terhubung oleh ruang atau interval yang ada di antara mereka. Do sama mi gitu kan ya. Re sama sol misalnya. Nah, jadi melodi ya tidak lain daripada pola interval antar nada. Nah, kita sendiri mungkin jamaknya ya lebih sering membayangkan melodi sebagai rangkaian nada. Tapi mungkin akan lebih tepat untuk membayangkan melodi sebagai rangkaian ruang kosong yang ditandai oleh nada gitu loh. Jadi kita kita balik logikanya. Bukan rangkaian nada. Ketika kita fokus pada nada, kita lupa pada kekosongan di antara nada. Tapi kalau kita balik logikanya, kita membayangkan sebagai rangkaian ruang-ruang kosong, tapi yang dikasih landmark ya, dipatok oleh nada, ditandai oleh nada. Tap ketukannya kan beda-beda lah, tergantung genre musiknya. Mungkin kita akan punya pemahaman yang lebih radikal gitu lah tentang how we perceive life, how we perceive katakanlah kesunyataan itu. Bagaimana memahami kesunyataan sebagai sebuah filosofi dengan lebih membumi. Ada di sekitar kita gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, mengawang-awang, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang jauh dari orang biasa, kira-kira gitu. Nah, di slide berikutnya saya menulis rumus keliru yang selama ini kita pegang adalah aku.
sama dengan pemikiranku tentang realitas. Nah, ini kita sudah sempat bahas di sesi kita yang sebelumnya. Jadi kita tidak pernah bisa aku adalah aku gitu. Karena aku itu selalu didefinisikan oleh pemikiranku. The thought about me. The thought of me dan of a reality. Nah, rumus seperti ini kita tahu menciptakan pengertian diri yang sempit. Karena berarti diri dan dunia tempat diri ini berdiam hanya didefinisikan oleh pemikiran kita, pemikiran konseptual kita, yang pada gilirannya itu tidak lain kan merupakan hasil dari internalisasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi hasil konvensi gitu loh. Kamu lahir dari sebuah kondisi sosiokultural tertentu, ya pemikiranmu akan di-shape, dibentuk oleh si konteks itu. Jadi ya pastinya rumus bahwa aku sama dengan pemikiranku tentang realitas itu bakal menciptakan pengertian diri yang sempit. Dan yang lebih parah lagi adalah rumus seperti ini akan menciptakan sebuah anxiety, sebuah kecemasan yang membayangkan bahwa pemikiran adalah teritori yang harus selalu kita bela, yang harus selalu kita lindungi. Dan kita semua pertikaian, pertengkaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di medsos ya, saling komentar segala macam di Facebook misalnya, itu kan hanya sebuah upaya membela diri kan. Kita membela pemikiran gitu. Kita membela pendirian. Ibarat teritori yang kita jaga gitu kan ya. Nah, dari kecemasan yang seperti ini muncullah si aku, si I ini sebagai sosok pembela, sebagai sosok pelindung yang agresif. Nah, dari sinilah eventually ya pada akhirnya muncul yang kita namakan duka itu. Jadi dari standpoint seperti inilah muncul kebenaran atau ajaran pertama yang dituturkan oleh Shakyamuni setelah beliau mencapai pencerahan. Beliau mengatakan hidup ini berhakikat duka. Nah, kenapa hidup ini berhakikat duka? Ya, kita bisa pakai 1001 contoh, tapi pada akhirnya ya kenapa hidup ini duka? Karena kita selalu melihat dan memahaminya dengan cara yang keliru, gitu. Dengan kacamata yang keliru. Gitu. Misalnya saya minus tapi saya pakai kacamata yang plus, ya kan dunia tidak akan terlihat sebagaimana adanya. Gitu. Dan akan ada banyak kekacauan yang terjadi kan ya kalau saya salah pakai kacamata misalnya. Jadi sebenarnya itu. Jadi hidup ini adalah penderitaan, bukan sebuah ajaran yang pesimistik. Ini adalah sebuah ajaran untuk membuat kita sadar bahwa selama ini ada yang salah dengan cara pandang kita. Jadi bukan hidup ini adalah penderitaan, titik, full stop, selesai. Kalian worthless, udah selesai gitu kan. Bukan. Tapi lebih ke hidup ini menderita. Tapi saya sendiri nggak menderita gitu loh. Jadi Buddha sendiri kan nggak menderita. Tapi dia katakan kepada murid-muridnya, hidup ini menderita. Kenapa? Ya karena kalian salah pakai kacamata. Nah, agar hidup ini tidak lagi menderita, apa yang kita butuh lakukan? Ganti kacamatanya, ganti kerangka pikirnya, ganti konsep yang selama ini melandasi cara kita memahami diri kita dan relasi kita dengan dunia, dengan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Nah, kalau itu kita lakukan, ya hidup ini still adalah duka, karena hidup ini kan kumpulan dari karma kolektif. Tapi kamu sendiri sudah akan terbebas dari duka itu. Gitu. Jadi Indian hidup itu duka atau enggak ya tergantung bagaimana kamu mempersif itu kan. Kayak saya bilang api panas atau enggak. Ya bagi yang bisa main debus misalnya ya, dia julurin aja tangannya ke api yang enggak akan merasa panas. Bagi yang punya olah batin kanuragan gitu kan bisa kebal bacok segala macam. Pisau itu tajam ya, bagi saya tajam, bagi yang olah batin tidak tajam gitu.
Itu kan ada gitu. Ada beberapa budaya yang mendevelop kemampuan seperti itu. Es adalah dingin, ada ya biksu-biksu yang bisa bertapa di pucuk gunung hanya memakai kain yang seadanya. Kita mungkin sudah hipotermia ya, mereka biasa aja gitu. So, in the end ya, how kita merevolusikan cara pandang kita. Nah, disitulah kita bisa melihat arti penting dari sebuah gerakan filosofis yang dikenal sebagai Buddhisme. Jadi bukan gerakan revolusi. Dia adalah kritik terhadap Hinduisme, tapi dia bukan sebuah revolusi. Apalagi revolusi sosiokultural ya. Dia revolusi individual. Karena dia menekankan peran yang sangat penting dalam diri individu. Karena dia tidak percaya bahwa dunia itu sendiri bisa diubah. Gitu loh. Bisa diubah, tapi apakah perubahan itu pasti berujung pada kebahagiaan yang hakiki, paripurna? Nah, jawabannya enggak. Gitu loh. Tiap perubahan ke arah yang lebih baik, ketika itu terjadi ya, kamu udah langsung countdown lagi. Kebaikan muncul ya pasti dia sudah hitung mundur ke ketidakbaikan. Dia pasti langsung merosot. Ibarat saya bilang, ketika saya lahir ke dunia, di momen itu jugalah saya countdown. Jadi momen saya keluar dari rahim ibu saya itu sudah merupakan momen saya menuju kematian saya. Kalau saya bicara seperti ini kan valid kan ya? Masa bayi dibilang sudah selangkah menuju kematian? Ya iya. Terdengar pesimistik, tapi kan ini faktanya. Saya keluar dari rahim ya, itu sudah satu langkah, satu momen. Tiap tarikan napas yang saya lakukan sudah satu momen menuju kematian. So kalau nggak mau mati, jangan lahir gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol kelahiran dan lain sebagainya. Jadi bayangkanlah seperti itu gitu loh. Nah, dan kira-kira kita bisa merampungkan subtema yang pertama, yaitu kosong adalah isi dan isi adalah kosong dengan cara demikian. Nah, kemudian sekarang saya akan berpindah ke isu yang berikutnya, subtema yang kedua, yaitu di sini saya memberi judul kesunyataan relatif dan absolut. Nah, saya mengutip sedikit dari William James yang mengatakan bahwa the feeling of an absence is not the same as the absence of feeling. Ya, perasaan ketiadaan tidak sama dengan ketiadaan perasaan. Valid ya, ini bukan permainan kata, ini logis konsekuensinya. Nah, kita juga bisa membandingkan misalnya ya, antara tatapan kosong seorang manusia dan tatapan kosong sebuah patung misalnya. Nah, dan berkebalikan dengan opini umum, kita lantas bisa bertanya nih, apakah ini barangkali ya, coba bisa direnungkan sendiri, apakah barangkali tatapan kosong atau biasa kita menyebutnya sebagai lamunan gitu ya, melamun. Nah, apakah ini pada dasarnya adalah usaha kita untuk melakukan semacam holistic scanning gitu kan, pemindaian holistik atas sesuatu yang kita rasakan, tapi belum lagi kita ketahui gitu. Kan kita kadang-kadang ya ketika orang menatap kosong gitu ya, ketika orang melamun kan konotasinya selalu negatif ya. Cuman di sini saya ingin bertanya gitu loh. Apakah jangan-jangan gitu loh, semua lamunan atau enggak semua tapi minimal separuh dari semua lamunan manusia itu adalah usaha untuk melakukan itu loh. Saya ingin men-scanning, ini something I feel tapi kok aku nggak tahu ya. Aku belum tahu namanya. Aku belum bisa menyematkan kata atau istilah yang tepat pada si sesuatu ini. Gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang saya merasa ya orang seperti Isaac Newton gitu kan. Konon kan duduk di bawah sebatang pohon dan melihat apel jatuh gitu loh. Saya merasa dia tidak sedang memikirkan hal-hal yang rumit-rumit.
ketika dia duduk itu. Saya tebak dia sedang melamun saja gitu. Ya, apel jatuh dan dia lihat dan seolah-olah tidak ada yang dipikirkan, tapi ternyata ada pemikiran. Nah, bagaimana kita mereconcile ya? Bagaimana kita mendamaikan dua hal ini gitu. Jadi apakah semua lamunan itu tidak baik ya? Kayaknya sih enggak gitu kan ya. Tapi nanti kita mungkin bisa kembali ke isu ini dengan lebih dalam ya. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa celah-celah dalam arus pikiran kita. Nah, jadi berarti di sini saya ingin berargumen bahwa arus pikiran kita ini punya celah. Jadi pikiran sibuk, terus berpindah dari satu momen ke momen lain. Tapi kan tidak mungkin momen-momen ini tidak punya ruang gitu loh. Gagasan-gagasan, semua pemikiran-pemikirannya pasti ada celah kosongnya. Kalau enggak, bagaimana kita mengatakan bisa ada transisi? Ya, dari saya berpikir malam ini nonton apa ya, ke besok saya mau ngapain ya? Pasti ada ruang dong. Kalau dia adalah satu entitas yang sama, tidak ada transisi. So, mau nggak mau ya kita harus mengakui, klaim bahwa ada celah dalam arus pikiran. Dengan kata lain, ada ruang-ruang di antara pemikiran. Dan ada momen-momen keheningan itu loh. Nah, celah-celah inilah yang saya sebut sebagai mewakili kesunyataan yang relatif. Kenapa dia dinamakan kesunyataan yang relatif? Karena dia lebih formless, tidak berbentuk, ketimbang pemikiran, ketimbang persepsi, ketimbang emosi pada umumnya. Nah, tapi ya keheningan ini dikatakan relatif, ya persisnya karena ia mudah sekali disela oleh momen aktivitas berikutnya yang muncul dalam arus pikiran. Nah, jadi keheningan yang macam ini hanyalah satu pengalaman temporer di antara pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, kadang-kadang kalau kita yang suka bermeditasi ya, vipassana gitu kan. Kalau kita tekun, serius dan intens, kita bisa kadang-kadang ada sekelebat gitu loh. Momen ketika kamu hening saja. Beneran tidak memikirkan apapun. Gitu. Bahkan kamu tidak sedang berpikir bahwa kamu tidak memikirkan apapun. Karena kalau itu yang kamu lakukan, ya kamu masih sadar gitu. Kamu masih aktif. Apa yang kamu pikirkan ya? Saya berpikir tentang berpikir, ya itu masih aktif. Nah, bayangkan kamu melampaui itu. Melampaui berpikir tentang berpikir. Tapi still masih sadar gitu loh. Tidak yang unconsciousness atau kesurupan gitu ya. Enggak, kamu sadar. Nah, pengalaman-pengalaman meditatif bisa mengantarkan kita pada kondisi seperti itu. Tapi ya dia tidak bertahan lama, dia temporer. So, melampaui kesunyataan relatif yang kita temukan dalam celah-celah di arus pikiran kita bisa temukan jenis kesunyataan yang lebih solid, yang di sini saya rujuk sebagai kesunyataan absolut. Nah, inilah yang tadi kita sebut sebagai kesadaran non-konseptual. Kamu sadar, tapi tanpa konsep. Kan seolah-olah kita merasa bahwa kesadaran itu harus selalu konseptual. Yaitu tadi, minimal saya berpikir bahwa saya berpikir gitu. Ada konsep. Kamu memakai kata untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu sedang sadari, sedang alami di momen tertentu. Nah, kesunyatan absolut inilah atau kesadaran non-konseptual inilah yang oleh Buddhisme dianggap atau diyakini sebagai the nature of our mind atau hakikat dari batin atau pikiran kita. Kesadaran non-konseptual ini adalah keheningan absolut yang mencakupi apapun yang terjadi dalam pikiran. Jadi saya bilang tadi praktik meditasi ya sangat bisa membantu kita untuk menemukan persisnya paradoks ini. Nanti saya tuliskan di slide yang berikutnya. Paradoks dalam Buddhisme, ada banyak paradoks, tapi salah satunya adalah ketiadaan pemikiran.
dalam aktivitas berpikir. So, kamu tidak dalam posisi koma, ya, kamu juga bukan zombie. Jadi ada aktivitas berpikir dalam pikiran kita, tapi tidak ada pemikiran gitu loh. Bahkan tidak ada aku sedang berpikir. I think that I'm thinking. Bahkan tidak ada itu gitu loh. Nah, bagaimana itu terjadi kan seperti itu kan ya? Apakah ini hanya permainan silat lidah kata gitu? Ya bagi praktisi yang telah mengalaminya, telah mencapai keadaan ini ya, keadaan ini ada, makanya itu diajarkan, itu dituangkan ke dalam kitab-kitab gitu. Karena ada gitu, tapi tidak bisa dituliskan dengan definitif karena ya ketiadaan pemikiran, dia non konseptual gitu. Bagaimana saya bisa mendekatinya kecuali dengan analogi, kecuali dengan perumpamaan. Ya kalau kamu mengalaminya, kamu akan tahu sebagaimana saya mengetahuinya. Nah, jadi kadang-kadang muncul kitab-kitab seperti kalau di Cina kan ada Tao Te Ching gitu-gitu ya. Kok ini kayak apa ya, mumble jumble gitu loh, kayak seolah-olah mengawang ke sana kemari gitu. Ya bukan maksud si penulisnya untuk bermegah-megah dalam kata ya, dalam paradoks, tapi ya memang ini sebuah pengalaman yang tidak, tapi ya itu kan tendensi dari barat, mengurung semua pengalaman di dalam konsep. Jadi apa yang berada di luar imajinasi konsep ya tidak ada. Kalau mau ada sini, saya masukkan ke dalam kerangka, ke dalam pagar batas konsep ini. Nah ini kan di barat. Kalau di timur kan ya ada banyak pencerahan-pencerahan orang sufi misalnya, atau di tradisi India misalnya, di mana kita bisa melihat bahwa yang seperti ini ada loh, paradoks yang seperti ini ada loh. Dan bahkan kamu mengatakan itu paradoks ya hanya karena kamu tidak menemukan kata yang sufficient, yang mencukupi untuk memahaminya. So, kamu menciptakan kata yang lain, istilah yang lain, yaitu paradoks. Ya, bagi orang timur tidak ada paradoks gitu. Itu kan hanya pemahaman kamu mengatakannya paradoks. Kira-kira begitu. Nah, tanpa sebuah disiplin yang konstan untuk memusatkan perhatian ke dalam diri kita, hampir mustahil bagi kita untuk menemukan, untuk memasuki, apalagi untuk berdiam di dalam ranah kesadaran absolut ini. Karena sepanjang kita hanya berdiam di permukaan kesadaran, superficial gitu kan. Dengan kata lain, sepanjang kita masih terus berada di ranah konvensi belaka, maka momen-momen keheningan kita akan senantiasa diusik oleh aktivitas dari pemikiran, dari perasaan, dari persepsi, emosi, dan lain sebagainya. Dia nggak pernah bisa dibiarkan tenang. Ya, leave me alone gitu loh. Semua pemikiran, semua persepsi, semua perasaan. Kalian leave me alone. Itu nggak bisa gitu loh. Dikondisikan dan didefinisikan our being ya dengan semua hiruk pikuk itu. Nah, dalam praktik meditasi, celah-celah yang tak lain daripada openness ini, keterbukaan yang utuh ini, itu akan membuka jalan, ya celah-celah ini akan membuka jalan menuju dimensi yang lebih besar dari kesadaran non-konseptual. Meditasi didesain untuk membantu kita melampaui pucuk gunung es. Ya, karena kan itu yang selalu visible ya. Melampaui pucuk gunung es untuk menyelam lebih dalam ke dasar, di mana kita akan melihat bahwa segalanya berada dalam absolute stillness, keheningan absolut, tanpa terusik oleh aneka kejadian atau peristiwa yang terjadi di permukaan. Nah inilah kenapa di slide berikutnya saya memakai analogi Titanic. Nah, karena ada pucuk gunung es, pasti ada Titanic kan seperti itu ya kira-kira.
Karena gini, selama kita masih terjebak dalam ombak pasang dari pemikiran, dari perasaan kita, ya, ibarat kapal Titanic yang menghantam karang es dan menyebabkan baik si kapal maupun si karang sama-sama hancur. Nah, selama kita masih terjebak dalam situasi seperti itu, maka gini loh, karang es itu kalau kita fokuskan dia saja, pada diri dia saja, dia akan tampak solid. Wah, Titanic hancur gara-gara karang es misalnya. Jadi kan kayak seolah-olah A disebabkan oleh B. Atau B menyebabkan A. Kita fokus pada si pucuk es itu. Kita melebih-lebihkan dia. Ya karena faktanya memang Titanic nabrak karang es dan hancur gitu kan. Tenggelam gitu. Tapi bayangkan ya misalnya bila kita di sisi lain, kita bisa menemukan hadirnya kesadaran dalam pemikiran dan perasaan kita. Kita menemukan bahwa pucuk karang es itu hanya satu bagian yang kecil sekali dari samudra gitu loh. Tempat si Titanic ini mengapung gitu loh. Tempat dia berlayar gitu kan ya. Nah, bayangkan bahwa ketika Titanic itu tenggelam, kita membayangkannya ya karena ada korban jiwa segala macam ya. Kita membayangkannya tenggelam. Tenggelam gara-gara menabrak sesuatu yang solid. Tapi kalau kita merenungkan bahwa pucuk gunung es itu hanyalah bagian yang lebih kecil dari sesuatu yang lebih besar, ya kita akan menemukan kemunculan sebuah openness, sebuah keterbukaan yang akan menyibak absolute stillness itu loh. Bahwa ternyata apa yang saya lihat, apa yang saya lebih-lebihkan, itu kecil sekali gitu loh. Kita merasa karang es sudah dahsyat ya. Tapi ya kalau kita merenungkan tempat dia berada, Samudra Pasifik misalnya, ya sebenarnya karang es itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang kita kira sebenarnya kita kira bikin kita kesel. Saya kesel gara-gara A, saya marah gara-gara B, saya benci gara-gara C, saya dengki gara-gara D. Ya, A, B, C, D ini kan karang es. Kayaknya dahsyat, tapi kalau kita bandingkan sama Samudra Pasifik, dia nggak ada apa-apanya gitu. Dia nggak ada apa-apanya. Dia tuh sepele sekali. Tapi kan memang bukankah begitu gitu loh. Memang bukankah kadang-kadang hal-hal yang sepele itu yang bikin kita marah. Hal-hal yang sebenarnya kalau kita introspeksi ya, tahun 2 tahun dari momen kita mengalaminya, kita akan ketawa gitu loh. Kok saya bisa ya marahnya gara-gara hal sesepele itu. Tapi kan itu kamu retrospeksi, kamu menoleh ke belakang dan kamu lihat. Saya bodoh, saya dulu childish gitu. Di momen kamu mengalaminya, kamu melihat itu karang es. In itself. Kamu tidak melihat dia sebagai hanya satu bagian kecil sekali dari samudra. Nah, itu kamu melihatnya setelah retrospeksi. Dan kan setelah itu mungkin beberapa hal sudah tidak bisa dipulihkan. Dan mungkin kamu bilang, oh ya saya menyesal. Tapi kan penyesalan selalu datang terlambat gitu loh. Nah, jadi PR kita di sini yaitu bagaimana alih-alih kita sadar gara-gara retrospeksi ya bagaimana kita bisa langsung sadar di momen sekarang juga. Agar tidak perlu ada penyesalan gitu loh. Nah ini yang ingin kita sasar di sini. Dan inilah pengertian mendalam dari frasa kosong adalah isi. Nah ini ada di slide yang berikutnya. Apa itu kosong adalah isi? Ini menyeratkan bahwa esensi dari semua pemikiran, bahwa esensi dari semua pengalaman adalah keterbukaan, adalah sebuah kejernihan, clarity yang paripurna, a complete openness and a complete clarity. Nah, dalam pengertian ini, psikologi Buddhis mirip dengan fisika kuantum. Nah, karena seperti halnya partikel-partikel subatomik adalah kondensasi yang intens gitu ya dari medan energi yang lebih besar, demikian pula pemikiran adalah kondensasi yang temporer dari kesadaran, dari sebuah medan kesenyataan yang lebih absolut gitu lah. Tapi ya sayangnya
Sayangnya bagi pikiran kita yang tidak terlatih, pikiran saya juga termasuk, kesunyataan ini hanya dianggap sebagai kekosongan. Nah ini loh, sebagai ketiadaan. Makanya kadang-kadang terjemahan bahasa Inggris itu salah. Emptiness, nothingness, bukan. Karena faktanya adalah celah di antara dua pemikiran. Saya ingin makan apa, kenapa dia marah sama saya. Nah, celah di antara dua pemikiran ini adalah esensi itu sendiri. So, bila di dalam celah ini, celah kosong ini, di dalam interval atau jeda ini, kita bisa memunculkan kehadiran. Nah, maka kata beberapa teks, yaitu pencerahan gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa hadir. Kita hanya hadir dalam pemikiran kita. Kita hanya hadir di dalam pemikiran yang, aduh, saya udah jam 8 nih tapi belum makan ya. Mau makan di mana ya habis ini? Nah, habis makan kenyang, udah mau ngapain ya? Gitu. Ada mau ngapain ya? Kok dia belum balas chat saya ya? Ada hal yang belum saya lakukan belum? Deadline saya yang udah rampung berapa nih? Besok saya mau ngapain ya? Besok besok hujan lagi nggak ya? Gitu. Kita seolah-olah hanya eksis dan sadar akan keberadaan kita di dalam pemikiran. Tapi di dalam jeda interval itu, proses transisi itu kita nggak sadar gitu. Nah, meditasi mengklaim bahwa kita bisa mengakses interval itu, bisa gitu loh. Saya nggak bisa, tapi saya baca kitabnya mengatakan kepada saya bisa. Saya belum melatihnya, tapi ada prosedurnya, ada tekniknya. Itu butuh satu rangkaian sesi tersendiri, butuh pakar tersendiri untuk membantu kita mengakses itu. Dan di sini saya hanya ingin memberikan introduction bahwa ada loh. Jadi ada kabar baik gitu loh. Di sini saya hanya mewartakan kabar baik. Saya hanya messenger gitu loh, penyampai pesan. Bila interval itu, celah kosong itu bisa kita akses, ya kata kitab-kitab, kita akan mengalami pencerahan. Tapi bila tidak, maka ya celah-celah kosong ini, interval-interval ini hanya akan menjadi ketidaktahuan. Dan yang kita alami alih-alih kesadaran, pencerahan, yang kita alami adalah ketidaksadaran. Tidak aware gitu loh. Bahkan tidak conscious gitu kadang-kadang. Karena apa? Ya karena apa yang harusnya pengetahuan, kita lihat sebagai ketidaktahuan. Jadi apa yang harusnya adalah vidya, ya seperti banyak nama orang Indonesia, Widya gitu ya. Kita malah melihatnya sebagai avidya atau ketidaktahuan atau ignorance. Jadi kesimpulannya apa? Nah, itu ada di slide yang terakhir. Kesimpulannya adalah esensi dari praktik meditasi bisa dilukiskan secara sederhana sebagai kehadiran di dalam celah-celah pikiran. A presence within the interval of your mind gitu lah. Sebuah pengetahuan yang menyibak landasan keberadaan dalam apa yang pada awalnya tampak sebagai ketiadaan. Sekilas pandang ketiadaan. Dilihat lebih jauh lagi ternyata disitulah ada keberadaan yang absolut gitu loh. Di dalam apa yang seolah-olah kosong itulah ada isi. Bahkan dari dialah semua isi, semua konten semesta ini terbit, muncul gitu loh. Nah, di sini saya akan mengutip sebuah teks Tibet yang terjemahannya kira-kira berbunyi seperti ini. Fondasi makhluk hidup adalah tanpa akar. Ya. Dan ketanpa akaran inilah akar dari pencerahan. The foundation of sentient beings is without the root. And this rootlessness is the root of enlightenment, of awakening. Paradoks ya, masa ketanpa akaran adalah akar gitu kan? Tapi ya itu tadi, masa kosong adalah isi? Kalau kita memakai cara pikir barat yang rasionalistik, yang analitik, ya kita akan gagal memahaminya. Dan kita akan dengan gampang melabelinya sebagai, ini kan paradoks.
Ini kan hanya lanturan orang timur gitu loh. Orang timur kan suka melantur karena mereka secara mentalitas kurang mature, kurang matang ketimbang kita, ketimbang tradisi kita gitu. Ya, terserah kalau mau berpikir seperti itu. Tapi kalau barangkali teman-teman tertarik untuk mendalami sebuah tradisi yang alternatif, yaitu tradisi timur, dan dalam konteks kita kali ini, tradisi India, yaitu yang lebih spesifik lagi, tradisi Buddhis, ya kita akan mengatakan, ini bukan paradoks gitu loh. Ini hanya kata, ini hanya paradoks, hanya kata yang kamu munculkan. Karena kamu nggak paham apa yang kamu sedang berusaha paham ini. Gitu loh. Kamu tidak berusaha membuka diri. Kamu terpaku dan terkurung pada gagasan, pada kata, pada istilah, pada konsep yang kamu ciptakan. Jadi demikianlah kita bisa menyimpulkan topik kita kali ini. The nature of our mind. So, mind itu apa? Ada mind yang isinya konten-konten belaka. Ya. Ada sebuah mind yang bisa memahami bahwa pikiran itu adalah gerbong-gerbong konten, kereta api yang terus melaju. Nah, itu kamu bisa mencapainya di meditasi tahap awal. Ketika di Vipassana kamu diminta untuk melihat napas, ya, kamu sudah mulai keluar dari isi-isi pikiran. Kamu bisa melihat pikiran sebagai arus. Tapi untuk keluar lebih jauh lagi, nah ini butuh teknik yang lebih dalam. Ini butuh guru yang sangat cakap gitu. Karena kalau gurunya tidak cakap, ya mungkin alih-alih pencerahan kamu malah makin linglung gitu. Kamu akan menyamakan pencerahan dengan ketiadaan, dengan kekosongan. Kamu akan menyamakan angka 0 dengan kosong. Ya, kamu akan menyamakan 0857 dengan 0857. Dua hal yang berbeda sekali gitu loh. Kalau dia 08 ya udah 857 basically. Tapi kalau dia 0857 dia 0. Gitu loh. Jadi ya kan masih banyak ya orang-orang yang 0857 bla 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 gitu ya. Kosong, 0 ada nilai. 0 nilainya 0. Tapi 0 bukan 1, 0 bukan 2, 0 bukan 3 gitu kan ya. Nah, jadi dan 0 dalam bahasa Hindi ya itu sunya. Jadi sunya, ek, do, tin, char, panch gitu kan ya. Sunya gitu loh. Jadi bagaimana 0 itu menjadi sebuah filsafat. Kalau di Jawa kan ada kasunyatan gitu. Itu bagi orang India ya ke nolan. Apa filsafatmu kasunyatan? Filsafat saya 0 gitu loh. Luar biasa sekali kan ya. Dan kita tahu kan orang India yang menemukan 0. Ya, orang India yang menemukan angka yang ajaib ini. Nggak ada 0, nggak ada. Dan kita nggak bisa berhitung dengan kompleks tanpa adanya 0. Dan tanpa adanya 0, kita tidak bisa meraih pencerahan. Tampaknya gitu. Karena kesunyataannya sekali lagi. Artinya akar katanya sunya. Sunya itu zero. Zero itu ya 0. 0 itu ya tidak empty. Dia empty dari perspektif tertentu. Empty dari apa? Tapi bukan emptiness itu sendiri. Gitu loh. Jadi demikianlah kira-kira yang bisa saya sampaikan di sesi kita kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekarang saya serahkan kembali ke Ismi ya. Oke, jadi mungkin mulai dari hari ini kita mulai aware ya kalau misalnya sebutkan nomor handphone jangan sebut kosong lagi tapi 0 gitu kan. Ini maksudnya kayak ternyata 0 ini ada makna tersendiri dan kita tidak bisa samakan dengan makna kosong gitu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebenarnya di sini juga teman-teman selain bisa tulis di kolom chat, bisa juga bertanya lewat mikrofon, bisa lewat suara, silakan. Tapi kita masuk ke yang sudah ditulis di kolom chat dulu ya.
Dari Kak Triana, bagaimana menjelaskan paradoks? Banyak yang bilang you are what you think, tapi ada yang bilang, terutama di saat awal, you are not your thinking. Karena bukankah pemikiran yang shaping our realities? Atau baiknya dipisahkan dengan kesadaran atau consciousness? You are what you think valid, tapi you conventionally, kamu yang didefinisikan secara konvensional, ya memang benar kamu yang konvensional itu adalah kamu yang kamu pikirkan itu. Karena kan pemikiran kamu konvensional. Pemikiran kamu itu adalah hasil dari kesepakatan bersama gitu kan. Jadi you are what you think, ya saya tidak merasa itu keliru juga, benar. Tapi your true you gitu loh, your true self, apakah itu adalah what you think gitu loh. Sementara what you think itu at this moment di status quo sekarang ini adalah tak lain daripada apa yang campur aduk dari semua internalisasi dan sosialisasi. Nah, kemudian opsi yang lain, you are not what you are thinking. Apakah itu bermakna misalnya you are what others think about you gitu kan? Apakah kita sedang berada dalam situasi di mana saya tidak ingin memilih opsi pemikiran ini, tapi saya ingin memilih, saya membayangkan diri saya terpikirkan dengan opsi-opsi yang lain. Nah, kalau kita masih berada di ranah itu, ranah opsi-opsi ini, yang which is menurut saya itu masih berada di medan konvensional, ya masih valid bahwa sebenarnya ini hanya dua, what you think atau not what you think, bagi saya hanya dua sisi dari koin yang sama. Karena kalau bukan apa yang saya pikirkan, tersirat bahwa ada opsi lain, ada alternatif. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa di dalam pemahaman meditatif Buddhis, terutama tradisi Tibet, keduanya ini ya sama saja. Jadi kita yang sejati itu tidak terpikirkan bahkan oleh kita. Di momen kita bicara sekarang, ya kita yang sejati ini tidak terpikirkan. Tapi kita yang konvensional, saya sebagai Stanley Ku misalnya kan konvensional. Tidak ada Stanley Ku yang sejati pada intinya. Karena saya yang sekarang kan didefinisikan oleh lingkaran pertemanan, oleh keluarga, oleh apa yang saya pelajari, oleh apa yang saya baca di koran, apa yang saya baca di buku, oleh pengalaman-pengalaman traumatis saya, oleh relasi-relasi saya, baik yang personal maupun impersonal. Nah, semua ini kan accumulate di dalam diri saya menjadi sebuah bank data. Ada yang masuk ke ranah subconsciousness, mayoritas, sebagian kecil tetap di ranah kesadaran, dan dialektika itulah yang saya pakai untuk mendefinisikan diri saya. Tapi kan apa diri saya gitu loh. Soalnya kan apa yang saya baca di koran kan bukan diri saya. Apa yang saya baca di buku bukan diri saya. Apa yang saya pelajari dari orang lain, orang tua, sahabat, kerabat, kekasih, musuh, guru, atau segala macam, itu toh bukan diri saya gitu. Itu hanya rangkaian kata. Itu hanya nilai-nilai norma-norma yang sifatnya konvensional. So, apakah ini mesti ultimately mendefinisikan diri saya? Kata orang Buddhis sih harusnya enggak. Tapi apakah conventionally, agar saya tidak jatuh ke dalam ketidakwarasan, jatuh ke dalam kelinglungan, apakah saya harus memakai semua ini sebagai fondasi bagi diri saya? Ya, kenapa tidak? Valid sekali. So, you are what you think, ya, in a sense benar sekali. Tapi ultimately, saya ingin mengatakan ya mungkin you are not what you think gitu loh. Conventionally mungkin iya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ingin berkomentar lebih lanjut, sangat dipersilakan ya. Oke, sambil menunggu respon dari Kak Triana, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan dari Kak Victor. Apakah celah-celah pikiran ini merupakan mind sendiri atau pure awareness atau ultimate reality? Bisa bantu dijawab? Nah, ketiga istilah ini sebenarnya sama saja. Jadi celah-celah pikiran itu adalah the nature of the mind itself. Jadi apakah dia mind? Ya, dia adalah mind. Nah, apakah dia pure awareness? Ya, kita juga bisa mengatakannya demikian. Karena dia adalah kesadaran yang tidak dicemari oleh, paradoksnya kan kita butuh gagasan dan konsep untuk hidup.
Karena itu adalah kompas kita kan, itu adalah cetak biru kita yang menuntun kita untuk berjalan gitu loh. Kamu jalan pakai kompas, pakai peta, kan lebih baik dong daripada nggak pakai apa-apa. Nah, cuman sisi efek sampingnya adalah gagasan pemikiran ini membantu kita hidup di dunia, tapi juga sekaligus menjauhkan kita dari our true nature gitu loh. Dan yang lebih buruk lagi, dia lebih dari sering menuntun kita menuju penderitaan. Menuntun kita menuju penderitaan karena apa? Karena dengan adanya gagasan misalnya tentang ego, tentang aku, ini barangku, ini propertiku ya. Ada hal-hal yang harusnya terjadi karena memang terjadi, ya kita nggak bisa terima. Karena ada konsep gitu loh. Terjadi bencana alam, terjadi tsunami, kita selalu punya urgensi untuk menyalahkan sesuatu atau seseorang gitu loh. Tapi kita tidak bisa melihat ya namanya alam kan ya. Sebelum kamu ada sebagai homo sapiens pun ya fenomena-fenomena seperti gunung meletus dan tsunami ya sudah ada gitu loh. Kamu ada nggak ada kan bagi bumi, lempeng bumi yang bergetar dan jadi gempa itu kan tidak ada urusan. Kamu ada di atas saya, tempat saya bergetar-getar ya. Kalau dia bisa ngomong pun ya salah kamu dong gitu loh. Atau kamu bangun rumah permukiman di tempat di mana air saya dari waktu ke waktu akan terus menghantam ya kan salah kamu gitu loh. Kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus menyalahkan Tuhan? Misalnya ada yang kesel banget gitu loh. Kenapa ini harus terjadi? Ya, memang harus terjadi gitu loh. Dunia kan tidak eksis hanya karena kamu duluan eksis. Kita tidak bisa melihat dunia as it is gitu loh. Kita punya konsep. Why itu kan konsep. Why this is happening. Nah, happening itu kan juga konsep gitu loh. Kok ini harus terjadi ya? Dan kenanya ke gua lagi. Kalau nggak ke gua kan gua cuma bisa meratapinya tapi secara impersonal. Kenapa di Afrika sono ada X, Y, Z? Tapi ya kita meratapinya impersonal. Tapi kalau kena ke kita pribadi kan, kenapa ini terjadi ya? Dan ke saya pula gitu. Kenapa nggak ke orang lain ya? Kok harus saya gitu? Kita berusaha mencari pembenaran segala macam. Nah, ini kan bikin kita menderita sebenarnya. Kalau kita biasa aja, kan harusnya nggak menderita dong. Nah, itu yang berusaha ditekankan oleh guru-guru India, Hindu maupun Buddhis. Kira-kira seperti itu. Jadi, pure awareness, ya kesadaran yang tidak dicemari oleh semua itu. Kamu sadar bahwa dunia sedang begini, dunia sedang begitu, ada gempa, dompet saya dicuri, segala macam. Kamu sadar, dalam artian kamu bukan zombie yang hanya termangu saja melihat dunia bergerak. Kamu sadar dunia bergerak, tapi ya udah gitu loh. Kesadaran kamu tidak dicemari oleh bisikan-bisikan konseptual itu loh. Nah, dan apakah itu adalah ultimate reality ya? Tentu saja dia adalah ultimate reality. Karena realitas yang paling tinggi adalah realitas yang sebagaimana adanya. Realitas yang seeing the thing as it is dan being as it is gitu loh. Jadi saya berpendapat bahwa apakah dia mind, apakah dia pure awareness, dan apakah dia adalah ultimate reality, iya, dia adalah ultimate reality. So bagaimana kita mengakses itu loh. Kalau kita percaya ketiga hal ini ada, dan kita percaya bahwa mereka tidak mustahil untuk diraih, maka next step-nya kan adalah bertanya kan ya. So kalau tidak mustahil diraih, bisa diraih kan. So how I menuju ke sana? Bagaimana saya bisa ke sana? Ada metodenya nggak? Ya kata kitab-kitab ya ada gitu. Ada filosofinya nggak? Ya ada gitu. Ada silsilahnya ya ada gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, ini ada respon dari Kak Triana. Dari pertanyaan aku tadi, aku jadi mendapatkan analogi dari hidup dan kematian dari pikiran itu sendiri ya. Kita ingin melepaskan apa, dalam kurung not what you think, to be what we want to be, dalam kurung what we want to think. Apa itu valid? Kita ingin melepaskan apa? Oke, not what you think.
to be what we want to be, what we want to think. Apakah itu valid? Ya valid sekali gitu loh. Jadi hidup itu sendiri ya memang adalah pergulatan yang konstan ya antara. Nah ini kan ada di pertemuan kita yang sebelumnya di mana kita mengatakan bahwa cengkraman diri ini kan terdiri dari skanda. Nah cengkraman pada apa yang bisa mempersolid identiti kita dan penolakan pada apa yang bisa menggerus kesolidan dari identiti kita. Nah ini kan sebuah pergulatan yang konstan. Jadi saya ingin berpikir diri saya seperti apa. Nah ini kan sebuah upaya untuk menegaskan atau meneguhkan si keegoan ini gitu loh. Karena tanpa itu kita kan kadang-kadang merasa, aduh hidup ini tidak punya pijakan gitu kan. Hidup ini kok meaningless ya. Dan saya harus mencari meaning gitu loh. Jadi kita lebih cenderung ke posisi terus mencari makna hidup gitu loh. Cuman dalam tradisi Buddhisme terutama yang Tibet, kita malah diajak untuk berpikir sebaliknya gitu. Kamu melihat dunia di sekitarmu rapuh, gak usah takut gitu loh. Kan konon ya ada istilah dalam sosiologi itu anomi, di mana seseorang itu tidak punya pijakan lagi dalam hidupnya dan dia merasa anxiety banget gitu kan. Dan aku punya cerita intermezzo. Di buku sosiologi dulu, zaman aku SMP atau SMA, aku lupa. Ada kisah tentang anomi dan contoh kasusnya Kurt Cobain. Ini kisah nyata. Jadi saya pertama kali kenal Kurt Cobain itu dari buku sosiologi, bukan dari dengar musiknya gitu kan. Dan dikatakan bahwa Kurt Cobain adalah korban anomi gitu. Saking dia tenarnya, saking dia jadi pujaannya, identiti dia hilang gitu, hilang di antara fans dia itu, hilang di antara kerumunan massa itu, dan dia merasa goyah, rapuh dan sebagainya, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, Buddhisme berpendapat bahwa mari kita rangkul gitu. Kamu merasa rapuh, that's a good sign gitu. Kamu merasa meaningless, that's a good sign. Kamu merasa apa? Kalau kata Kierkegaard, anxious gitu loh. Wah, cemas gitu kan. Apa sih ini? Kenapa ini begini begitu? Itu bagus gitu loh. Karena berarti kamu sedang mempertanyakan apa yang selama ini kamu taken for granted sebagai pijakan kamu yang solid. Nah, jadi bagi guru-guru Buddhis itu malah pertanda baik. Terutama bagi guru-guru meditasi ya. Kalau kamu merasa kamu baik-baik saja, itu justru tidak baik gitu loh. Jadi tidak hanya dalam kondisi bernegara kita, wah situasi negara tidak baik-baik saja. Kan itu baik ya, maka let's say orang-orang turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi dari akar rumput. Nggak hanya di level itu loh. Merasa tidak baik-baik saja di level personal, di level eksistensial. Itu pun kabar baik sebenarnya. As long as kamu tidak beneran tenggelam di sana selamanya, kok tenggelam selamanya tidak baik. Cuman kalau kamu aware bahwa ini sedang kamu alami, dan kamu bertanya, what to do next? Saya sudah merasakan angst nih sekarang, what to do next? Nah, kalau itu ya kabar baik. So feeling fine, kayak what do you feel? I'm feeling fine. Maybe ya itu bukan kabar baik loh. Kamu, what do you feel? How do you do? Not so fine gitu. Kenapa gitu kan, baru akhirnya kamu memantik pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kamu mulai bertanya bahwa pijakan saya selama ini beneran sekokoh dan sesolid yang saya bayangkan nggak sih? Gitu. Jadi what we want to think itu sebenarnya kalau kita boleh bertanya kan, kenapa sih? What we want to think. Kita bertanya why? Why we want to think or what we want to think? Kita terus bertanya sampai kita ketemu jalan buntu yang sebenarnya bukan kebuntuan, tapi maybe ya karena tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan gitu. Kenapa sih gue ingin memikirkan apa yang gue merasa butuh gue pikirkan gitu loh. Apa drive paling basicnya gitu loh. Oh, ego kalau kata Buddhisme.
Kamu ingin terus menyuapi egomu, keakuanmu, your sense of I-ness itu loh. Keakuan saya agar saya merasa saya masih saya. Agar saya merasa saya masih Stanley. Kalau somehow saya merasa saya Ismi, kan saya udah agak skizo berarti kan ya. Mendevelop sebuah kepribadian yang ganda. Dan itu mungkin tidak baik gitu. Nah, kita merasa itu nggak baik, so kita merasa kita sebagai identity, sebagai sebuah kedirian harus tetap unik, distinctive. Tapi ya kata Buddhisme itu pun salah gitu. Karena itu in the long term bawa kamu kepada duka, pada penderitaan. Dan nanti di pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan mengupas isu-isu ini lebih jauh lagi. Tapi untuk sekarang semoga apa yang tadi udah dipaparkan bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Siti Dita Anjani. Jadi, apakah bisa disimpulkan bahwa dalam tema pikiran ini, kita tidak boleh hanya memaknakan hal-hal yang lebih menonjol bagi persepsi kita dibandingkan hal yang lain? Karena pada dasarnya semua fenomena itu punya esensinya sendiri. Contohnya, petir dan hening yang tadi, makanya kita perlu membuka secara paripurna. Begitukah? Ya, jadi benar sekali. Kita tidak hanya boleh berfokus pada apa yang eksplisit, pada apa yang kentara gitu loh. Tapi juga kita harus melihat kesaling bergantungannya itu loh. Nah itu kan prinsip, salah satu prinsip atau tulang punggungnya Buddhisme kan itu, interdependence. Atau dalam bahasa Sanskertanya pratitya samutpada. Jadi ada petir, kenapa kita bisa mendefinisikannya sebagai petir gitu loh. Kenapa sesuatu itu adalah petir? Karena dia suara, tapi kenapa dia adalah suara? Ya karena itu tadi, ketika dia muncul dia mengoyak keheningan gitu loh. Itu yang bikin kita terkejut. Kalau kita 24 jam nonstop dengar rekaman petir kan biasa aja kan ya. Petir jadi sesuatu yang klise gitu, jadi sesuatu yang anti klimaks bahkan monoton. Tapi kenapa dia petir, kenapa dia diabadikan dalam puisi misalnya ya, dalam anekdot-anekdot, dalam cerita-cerita ya karena dia dahsyat. Dan kan kenapa dia dahsyat gitu loh. Karena how it breaks the silence that precedes it gitu loh. Bagaimana dia mengkoyak-koyak keheningan yang mendahului dia itu. So pada awalnya adalah silence, stillness, kemudian jedor adalah petir, kemudian silence itu muncul lagi. Nah kita bisa bayangkan, kita balik sekarang ya, tadi kan intervalnya di tengah, sekarang interval I-nya ada di sisi kiri kanan, dan di tengah-tengah menyusup petir. Dan kita malah fokus, again, kita selalu fokus ke apa yang beneran secara indrawi itu dampaknya dahsyat bagi kita. Jedor kan indera pendengaran kita kan ya, secara empirik gitu lah. Kita sense the sound, the terrible sound gitu kan, dan kita merasa wow petir. Tapi ya itu tadi, dia tidak akan jadi petir tanpa keheningan itu. Dan keindahan juga sama. Kenapa gunung itu indah ya karena ada kontrasnya kan dengan yang lain kan. Kenapa pelangi itu indah, kenapa aurora di Norwegia indah ya kita kontraskan dengan yang lain. Kalau di dunia ini semuanya pelangi ya tidak asyik juga sih ya, pelangi tidak akan jadi sebuah fenomena yang menakjubkan. Kalau semuanya putih ya tidak asyik juga, tapi kalau hanya satu tempat yang putih doang ya mungkin asyik gitu loh. Di sebuah desa di I don't know Islandia atau di Rusia mungkin kan wah semuanya putih terus kita merasakan kesyahduan. Tapi si putih itu dari mana, si putih ya kayak nama kucing. Si putih itu dari mana datangnya gitu loh. Ya dari hal-hal yang mendahului dia gitu loh. Dari transisi-transisi itu. Dan kita harus mengobserve, mengamati bagaimana pikiran kita ya kadang-kadang dengan obsesifnya itu meloncat atau bertengger dari satu sensasi atau pengalaman. Misalnya saya di sebuah kota di Indonesia jenuh, bosan, saya ingin jalan-jalan ke Islandia. Terus saya ke Islandia. Pikiran saya meloncat melakukan transisi ke situ. Tapi kalau di sana puluhan tahun pun mungkin ya bosan juga kan gitu kan. So latarnya yang perlu kita perhatikan di sini. Latar dari tempat berlangsungnya semua ini. Nah, latar itulah yang tadi kita coba
andai-andaikan sebagai si kekosongan itu, sebagai si jeda, si interval itu gitu. Dan semua hal, semua sensasi, semua pengalaman yang muncul di hadapan kita, yang kita alami, itu mengambil tempat persisnya di latar ini gitu loh. Latarnya ya apa adanya. Nah, bagaimana PR kita ya untuk kembali ke latar itu gitu loh. Jangan fokus pada permainan-permainannya, permainan para aktornya, tapi fokus pada si latar itu sendiri sebagai fondasinya. Nggak ada latar, nggak ada aktor, nggak ada drama gitu kan. Nah, ada latar, ada drama. Tapi kadang kita terlalu banyak melihat drama, ya pikiran kita terseret makin jauh dan makin jauh. Sampai kita lupa ada latarnya loh. Ada stage-nya, ada panggungnya loh gitu. Dramanya sih mengesankan, tapi yang lebih penting kan panggungnya. Tempat apa ya sandiwaranya bisa dimainkan, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada dari Kak Miss nih. Mendengar penjelasan dari tadi, saya teringat satu kata yaitu kontingensi. Apakah kita bisa mengatakannya kontingensi? Ya sangat bisa gitu loh. Kalau let's say saya mendefinisikannya sebagai apa yang saya katakan tadi adalah sebagai sesuatu yang berada di masa depan, ya, yang punya potensi, kemungkinan, probable, possible, tapi yang nggak bisa diprediksi juga dengan kepastian yang matematis gitu kan ya. Atau misalnya saya membayangkannya sebagai sesuatu yang terjadinya insidental gitu kan, tapi dalam sebuah kerangka yang lebih makro, sehingga apa yang insidental ternyata tidak insidental karena dia sebenarnya dalam kerangka yang masih dalam satu kerangka yang sama, tapi karena makro sekali kita menganggapnya itu kontingen misalnya. Ya dalam pengertian itu sih memang saya pribadi bersepakat dengan satu istilah ini. Mungkin kita akan tutup saja untuk di pertemuan menjadi Bestari 3 di sesi kedua hari ini. Untuk teman-teman yang ikut kelas berbudi dalam cita, besok kita mulai jam 8 melalui Google Meet, karena sudah ada grupnya nanti akan diinfokan kembali mengenai invitation link dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang berminat ikut kelas berbudi dalam cita, yaitu kelas mengenai berkenalan tentang Buddhisme lebih lanjut, boleh hubungi saya langsung atau di japri aja lewat WhatsApp yang ada di grup. Mungkin begitu saja kita tutup hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkumpul, yang sudah meluangkan waktunya di long weekend ya. Maksudnya kita berturut-turut ini hari libur yang sangat panjang. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Juga selamat beristirahat untuk teman-teman yang menikmati akhir pekan ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya.